kanon. Mana ayatnya pernyataanmu tadi bahwa Petrus mendirikan gereja? Baik. Sekarang kita lihat di dalam sebentar Romo. Tidak usah pala seperti kayak mana. Jangan tunjukkan ayat. Saya diam, saya santai. Iya, itu saya mau tunjukkan. Tunjukkan ayat mana Petrus mendirikan gereja. Oke, baik. Tidak ada tertulis di Alkitab Petrus mendirikan gereja, tetapi dasarnya dari Alkitab ketika Tuhan Yesus berkata, artinya sola scriptura hancur. Nah, kayak mana kayak gini? Artinya sola scriptura hancur karena engkau baru mengatakan bahwa tidak ada di dalam kitab suci. Ini salah satu pertesan yang menghancurkan sola scriptura. Ulang kembali pernyataan bahwa tidak ada dalam kitab suci. Tetapi engkau menggunakan pernyataan bahwa Petrus mendirikan gereja. Gereja itu bukan gedung, Romo. Saya bukan omong tentang gereja gedung. Hanya engkau yang berpikir bahwa gereja itu gedung. Tunjukkan ayat. Engkau tadi bilang, engkau tadi katakan, saudaraku Horas, engkau katakan bahwa Petrus mendirikan gereja. Mana ayatnya? Karena sola scriptura harus menunjukkan dengan ayat bahwa Petrus mendirikan gereja. Oke, baik. Coba lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 2-4. Di situ tidak mendirikan gereja. Di situ nasihat Petrus untuk para gembala. Nasihat Petrus untuk para gembala. Saudaraku, saya kenal dari Kejadian sampai Bayu. Tolong baca untuk dia. Apakah di situ Petrus mendirikan gereja atau Petrus menasihati para gembala yang ada di seluruh dunia? Bantu dulu. 1 Petrus 5 ayat 2-3. Dia yang mau tuh. Oke, 1 Petrus 5. Oke, silakan ke IDC. Saudara ke IDC. Kenapa, Frater? Oh ya, sudah, saya aja. Oke. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Anak Batak, pertanyaan saya, di mana ayat itu mengatakan Petrus mendirikan gereja? Kawanan domba itulah gereja, Romo. Satunya mengembalakan domba, satunya mendirikan gereja. Kawanan domba itulah gereja. Bagaimana sih, Romo? Saudaraku. Boleh kita berbagi, sekarang begini, boleh tidak kita berbagi waktu? Begini, saya akan memberikan. Tetapi ini saja, jangan seperti ini, Romo. Kata kunci. Ketakutan sebentar. Jangan dulu ketakutan, sebentar dulu. Sebentar, dengarkan dulu gantian kita berbicara. Saya selesaikan satu menit saja. Oke. Itu kan pernyataanmu, engkau mengatakan Petrus mendirikan gereja. Satunya kepemimpinan, satunya mendirikan. Di sini engkau bahasa Indonesia sangat jelas berbeda. Mendirikan dengan memimpin. Engkau tadi mengatakan anak Batak bahwa Petrus mendirikan gereja. Sedangkan ayat mengatakan Yesus mendirikan gereja. Pertanyaan saya untuk engkau, tunjukkanlah secara jelas bahwa Petrus mendirikan gereja, bukan memimpin atau mengembalakan. Silakan, Petrus mendirikan gereja. Tunjukkan ayatnya mana. Jangan mute kan. IDC dan kawan-kawan, jangan mute. Hanya saya tuh minta 1 menit sekarang, engkau silakan. Tunjukkan ayatnya mana bahwa Petrus mendirikan gereja. Tadi pernyataanmu Petrus mendirikan gereja. Saya bilang di kitab suci tidak ada Petrus mendirikan gereja. Jangan ambigu antara mendirikan dan memimpin. Itu sangat berbeda. Saya ajar engkau bahasa Indonesia. Oke, silakan anak Batak. Ini waktumu untuk menunjukkan di mana Petrus mendirikan gereja. Engkau bisa tekan di layarmu dan hidupkan mic-mu. Ya, sudah tertawa dia. Ya, dia sudah tertawa. Engkau bisa hidupkan mic-mu, anak Batak. Ya. Mengapa Anda tertawa tadi? Apakah Anda memang sangat gaptek dengan teknologi? Tidak bisa membuka mic sendiri? Oh, nggak bisa ya? Turunkanlah, malas. Nggak bisa ya? Udah di-invite itu, Pater, suruh buka. Nggak bisa, dia nggak bisa buka mic katanya. Dia nggak bisa buka mic katanya. Dia gaptek. Bukan nggak bisa buka mic. Gini loh, bukan aku tidak bisa buka mic. Supaya kalian jangan terbiasa mematikan mic orang gitu loh. Bukan, anak Batak, saya minta 1 menit saja. Setelah itu saya berikan waktu untuk engkau. Silakan anak Batak jelaskan di mana Petrus mendirikan gereja, bukan memimpin gereja. Silakan. Baik, karena pengertian kita tentang gereja itu berbeda. Bagiku gereja itu adalah kawanan domba itu.
bahwa Petrus memang mendirikan kawanan domba itu. Jemaat itulah gereja yang aku pahami, bukan gereja Katolik, bukan gedung itu. Jadi pemahaman kita yang berbeda sudut pandang inilah yang membuat kita selalu saling menyalahkan. Makanya aku tidak pernah menyalahkan Katolik. Kenapa? Karena aku memahami gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah jemaat. Nah, ketika Rasul Petrus memberitakan Injil, maka banyak orang percaya. Orang-orang percaya inilah gereja. Paham ya Romo ya? Jadi karena pemahaman yang tidak sama yang membuat kita saling menghakimi. Gitu loh Oke, saudara. pertanyaan Sekali saya, lagi. Batak. Anak Batak, Ya. pertanyaan saya. Sejak kapan engkau berpikir bahwa kami berpikir bahwa gereja itu gedung? Karena Bapak membantah Petrus mendirikan gereja. Gitu loh. Oh, oke, saya mengerti. Engkau arti kata asli mendirikan, engkau tahu? Baik. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Coba Oke. lihat ke layar. Oke, aman. Coba Pakai sebentar, bahasa sebentar Indonesia. dulu. Oke, Coba oke. lihat ke layar. Ah, Sebentar, coba lihat. Nah, aduh, kayak mana seperti Tidak, ini. kan waktumu. Pertanyaan saya, Coba. engkau mengerti Iya. kata mendirikan atau tidak? Sebentar, aku putar dulu kamera ya. Sebentar. Sabar ya. Oh, atau gini saja lah. Moderator aja lah yang membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 gitu. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Silakan. Kisah Rasul 241, silakan Kak IDC. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Bu. Iya, pelan-pelan diam kita dengar. Kamen, 2 menit kamen. Silakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, bahwa Petrus berkhotbah, kalau saudara-saudara membaca mulai dari ayat 14, maka berdirilah Petrus mewakili ke-11 rasul itu. Wahai kamu orang-orang Yahudi, artinya Petrus berkhotbah. Dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Yang 3.000 orang inilah gereja, bukan gereja Katolik, bukan. Yang 3.000 orang inilah gereja menurut pemahaman saya. Karena gereja itu jemaat, kan ada lagu itu. Aku gereja, kau pun gereja. Maka kita tidak boleh mengeluh-elukan gereja kita, sebesar apapun gereja kita. Karena gereja itu adalah jemaat. Bahwa Petrus mendirikan jemaat pertama sekali jumlahnya 3.000 orang. Itulah gereja yang didirikan Petrus. Yang 3.000 orang yang dibaptisnya di Yerusalem itu. Sekali lagi, gereja adalah orang-orang yang bertobat. Bukan bangunannya, saudaraku. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk saling menyerang, saling menjatuhkan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Bukan megahnya gedung, tetapi setiap jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah gereja. Maka itu dasarku mengatakan bahwa Petruslah yang pertama sekali mendirikan gereja dengan jumlah gerejanya 3.000 jiwa. Itu dasar Alkitabnya. Silakan Romo. Engkau hanya baca ayat 42. Ayat 44-nya engkau belum baca. Semua yang percaya itu bercerai-berai atau bersatu. Tolong baca ayat 44. Ayat ini pukulan terberat untuk dia. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Cukup. Dan Cukup sampai di situ. Cukup sampai situ. Batak, anak Batak. Semua Ya. orang yang telah menjadi percaya tetap berapa? Bersatu. Sekarang pertanyaan saya. Bersatu di bawah kepemimpinannya siapa? Baik. Sebentar. Ini waktunya saya. Engkau belum. Oke, silakan. Bersatu di dalam kepemimpinannya siapa? Secara biblis. Bersatu di dalam kepemimpinannya siapa? Bantu Yohanes 21 ayat ke-15 sampai 17. Baca 15 dulu. Bersatu di bawah kepemimpinannya siapa? sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Semua domba-dombanya Kristus digembalakan oleh Petrus. Bersatu di bawah kepemimpinannya siapa?